saya sayangi, saya banggakan, saya cintai Ketua PWHMT Jawa Barat, Ibu Dr. Hajah Imas Masitoh M. Nur, SHMH, yang dengan semangat menggerakkan HMT yang luar biasa dalam waktu yang singkat sudah tersebar sampai ke pelosok dengan berbagai programnya yang tentu sangat mendukung kesejahteraan umat, mendukung semangat dakwah kita, dan saya secara pribadi mengapresiasi setinggi-tingginya program yang setiap subuh yang saya panggil Umi, panggilan sayang saya Umi Imas, selalu mengirim ini, mengingatkan ini ada setiap subuh HMT, dan saya menyaksikan semangat dari seluruh Jawa Barat ini mudah-mudahan menggerakkan Indonesia juga dunia internasional, karena gerakan yang mulai dari lokal akan terus bisa diakses oleh nasional maupun internasional dengan kemajuan teknologi dan informasi. Dan HMT sudah bergerak dalam dakwah digitalnya. Tepuk tangan buat HMT Jawa Barat. Sampaikan salam saya, salam hormat saya kepada Ketua Pembina HMT, Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI, Ketua Umum Ibu Hajah Nurhayati Murtado, dan Pembina HMT Jawa Barat, Ibu Profesor Dr. Hajah Imas Rosidawati SHMH, dan di sini juga saya lihat hadir guru-guru saya, kakak-kakak saya, ada Teh Hajah Ratu, ada seluruh Jawa Barat ini. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, amal solehnya mengalir terus, karena sampai hari ini berkat ibunda-ibunda saya dan senior-senior saya ini, saya bisa terus belajar. Terima kasih Umi Mas yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Dengan pesertanya yang luar biasa ini sudah mencapai 76 orang, Umi. Ya, setiap pesantren juga melibatkan santrinya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Nyai dan Ustadzah yang hadir pada kesempatan ini, semoga Allah memberikan keleluasaan rezeki, kelapangan hati untuk hari ini sama-sama kita berdiskusi. Mohon izin dan mohon ampun, ini banyak suhu saya di sini. Tadi sudah disampaikan dari pimpinan Pusat HMT bahwa pada hari ini menyambut baik tema public speaking, seni melejitkan potensi diri dalam berbicara di depan umum. Saya yakin semua orang sudah memiliki potensi. Mohon izin untuk share materinya. Saya sudah dijadikan host dulu enggak ininya? Sudah Teh, sudah. Alhamdulillahilladzi alama bil qalam allama linsana ma lam ya'lam, wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ala nuzumid dolam. Ibu Nyai seluruh Jawa Barat yang hadir pada Zoom meeting hari ini,
Judul yang akan kita bahas hari ini adalah Public Speaking, Seni Melejitkan Potensi Diri dalam Berbicara di Depan Umum. Ini judul dari buku yang saya tulis di saat saya positif COVID selama 4 hari. Awalnya permintaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Bandung yang membutuhkan pemateri public speaking yang memiliki buku, dan saya sanggupi untuk menulis buku ini karena selama 3 tahun sebetulnya tidak selesai-selesai, namun dari pengalaman menulis buku ini selama 4 hari selesai, saya menjadi punya quote atau punya pembelajaran bahwa jangan tunggu sempurna untuk memulai. Kenapa saya bilang jangan tunggu sempurna untuk memulai? Kalau kita menunggu untuk sempurna, oh saya belum bisa ini, saya belum bisa bagus atau misalnya lebih baik dari orang lain, itu tidak akan ada langkah-langkah berikutnya terhadap cita-cita kita begitu. Kalau kita punya keinginan, kemudian kita menjalankannya, selalu ada hambatan, apakah itu dari diri sendiri atau dari lingkungan. Begitupun dengan berbicara. Banyak orang yang mengaku, saya tidak bisa public speaking, saya tidak mahir. Padahal sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang waktu, kita ini berbicara. Terus kenapa kita menyebutnya, saya tidak bisa berbicara di depan umum, apalagi ada tambahannya di depan umum. Kalau role model saya adalah Imas, bagaimana berdakwah dengan lancar, artikulasinya dengan jelas, dalil-dalilnya sangat luar biasa pendalaman ilmunya. Jadi kalau kita mau bicara ya pasti minder begitu. Tapi mohon izin Umi bahwa saya ingin sama-sama memotivasi bahwa kalau kita berbicara di hadapan siapapun, pasti apalagi ada yang lebih ahli dari kita, kita akan merasa, saya belum pantas begitu. Nah, kalau ini semua dimiliki oleh dakwah kita, ustadzah-ustadzah kita, tentu tidak akan ada giliran yang tampil dan tidak ada regenerasi begitu. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa sama-sama menyadari bahwa kita semua ini memiliki potensi. Potensi berbicara ini di dalam buku saya. Buku ini menggunakan metode pendekatan coaching atau pendampingan. Kita bisa sama-sama mengidentifikasi atau mengenali potensi-potensi public speaking kita. Dari hal apa yang bisa kita tahu gitu ya. Nah, keseharian saya adalah ibu rumah tangga. Namun ini kalau jadi pembicara Umi harus mengenal ya, kayak tadi dari pimpinan pusat AMT bahwa sebetulnya yang berbicara ini siapa sih begitu ya. Ini bagian dari aktivitas saya dalam public speaking. Saya memang secara spesifik mendalami public speaking. Saya mengikuti training public speaking di beberapa lembaga, dari mulai Tanto Yahya Public Speaking School, kemudian saya juga mengikuti sertifikasi dalam dunia coaching, mulai dari Certified Professional Coach dan sekarang Certified Executive Coach, itu tingkat lanjutannya. Ini kalau CPST itu Certified Public Speaking Trainer. Jadi sebagai trainer public speakingnya juga ada sertifikasi, artinya saya mengikuti ujian begitu. Kemudian saya juga mengikuti Certified Professional Trainer and Learning Facilitator. Dan saya mendirikan Bisa Bicara Training and Coaching yang berhubungan dengan pelatihan public speaking melalui pendekatan coaching. Ini di bawah naungan perusahaan, ya, CPIN Prima Integritas. Kemudian saya juga selain tadi jadi ketua pimpinan wilayah Pak TNU Jawa Barat, saya juga
pernah menjadi Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Kota Bandung sampai tahun 2019. Saya juga aktif di Kadin. Kemudian saat ini saya menjadi Dewan Pertimbangan Kadin Kota Bandung dan Dewan Pakar IJMI Orwil Jawa Barat dengan beberapa ortomnya dulu ya, pernah di Alisa Hadijah IJMI sebagai Sekretaris Asosiasi Muslimah Pengusaha di bawah IJMI. Ini adalah latar belakang pendidikan saya. Saya dari lulusan Madrasah Aliyah Negeri Sukamana. Kemudian S1-nya saya guru bahasa Inggris, dulu sebagai honorer. Kemudian saya lanjut komunikasi bisnis di Vkom Unpad. Dan sekarang saya sedang menempuh program doktor Vkom Ilmu Komunikasi di Universitas Pajajaran. Ini beberapa lembaga yang pernah bekerja sama dengan Bisa Bicara Training and Coaching, dan di Bisa Bicara kita ada pelatihan yang bisa private baik online maupun offline atau dalam konteks yang lebih besar lagi, dan kami pun punya charity-nya gitu ya. Kami sangat concern bahwa public speaking yang kata orang lain mahal menempuhnya, dan itu saya alami, itu bisa diakses secara cuma-cuma melalui sedekah ilmunya Bisa Bicara. Ini beberapa kelas kami ya, ada yang pemberdayaan masyarakat, tentu itu dengan senang hati melalui sedekah ilmu. Kemudian ini juga saya keliling di PKK sampai kelurahan gitu, 152 kelurahan di Kota Bandung dan di Dharma Wanita di Kabupaten Bandung Barat dengan Ibu Sekda saat itu, untuk menyentuh sampai akar rumput bahwa public speaking ini bisa dipelajari oleh siapapun. Mohon izin Ibu Nyai semuanya, saya ingin minta kesediaannya untuk mengisi jawabannya di room chat begitu ya. Silahkan jawab pertanyaan ini, apa yang Anda ketahui tentang public speaking. Boleh ya kita sama-sama aktif, tapi ditulis gitu ya, ditulis di room chat. Apa yang Anda ketahui tentang public speaking? Dalam waktu cepat, saya ingin tahu. Ya, sudah ada yang menulis. Apa yang Anda ketahui? Ada? Ya. Belum ada? Ya, baik. Sambil nulis ya, apa yang Anda ketahui tentang public speaking? Sudah ada Ustazah. Sudah. Ya, baik. Cara berbicara yang baik sih depan umum. Ya, cara berbicara yang baik di depan umum. Kemudian Iya, Cici ya, jawaban Cici. ya, teknik berbicara di depan umum, Seni berkomunikasi secara lisan. Baik, sambil saya baca. Cara berbicara yang baik dan benar di depan umum. Iya, baik. Terus? Tata cara bicara di depan orang banyak. Tata cara, ada teknik, ada lagi cara seni. Bicara di depan umum dengan menarik. Nah, ada yang Seni dengan menarik. bicara di umum dengan menarik. Public speaking adalah seni berkomunikasi dengan baik. Seni berdialektika ya, di depan umum. Ya. Ya. Komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Ya. Tadi siapa yang sudah masuk lagi? Yang tadi dari Kabupaten Karawang. Ya, baik. Cara ya. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi yang bisa mempengaruhi atau menghibur audiens.
Iya, baik. Dari HMT Depok. Iya, baik, siap. Oke, cukup ya, Bu, untuk ini, untuk sesi pertanyaan yang Baik, pertama. keren. Kita akan bahas itu, begitu ya. Jadi kalau public speaking dibahas mau 1 minggu, 3 minggu, 1 semester, itu bisa gitu. Tapi sekarang saya mendapat tantangan dari Umi bagaimana 30 menit bisa tersampaikan. Sehingga saya ambil dari buku saya begitu ya. Nah, kenapa saya tanya dulu agar di forum ini ya, salah satunya adalah tadi ada yang cara. Nah, cara dan teknik sama tidak? Nah, cara, teknik, terus Sedikit sama, Ustazah. Beda-beda. seni gitu ya. Bedanya kalau teknik itu adalah teori ya, praktek. Kalau cara itu langsung berhadapan dengan audiens atau retorika ya, boleh dikatakan bagaimana kita mengenal komunikasi psikologi massa ya, Ustazah. Mungkin lebih kepada retorika, psikologi massa, dan bersambung antara Suami aja di belakang. Terima kasih, Ustazah. Ya, baik. Ya, kita bahas dulu ya. Setuju ya, kita bahas dulu ya. Setuju. Ya, kenapa saya bertanya ini? Ini adalah bagian dari cara kita mengenal audiens atau mengetahui demografi audiens. Kalau Ibu Nyai mau ceramah gitu ya, kita nggak tahu misalnya yang audiensnya tuh siapa, jamaahnya siapa, dari apanya? Dari tingkat pengetahuannya tentang tema yang akan kita bahas. Gitu ya. Kemudian dari apanya lagi? Dari usia. Dari apa lagi? Dari karakter, dari budaya. Lebih lanjut lagi, kita harus tahu ini jamaah kita termasuk yang seperti apa dalam belajar atau dalam memahami pesan. Begitu. Misalnya, oh jamaahnya ini tidak perlu dengan menggunakan PowerPoint seperti ini atau materi dalam bentuk slide, dalam bentuk gambar. Tapi jamaah ini senangnya dengan lisan. Nah, artinya kalau kita menggunakan alat bantu PowerPoint atau alat bantu materi yang menggunakan proyektor, begitu ya, tentu itu menjadi tidak relevan. Ya, jadi yang pertama caranya adalah dengan mengetahui audiens. Kenapa saya tidak asal tembak saja langsung menyampaikan materi? Tapi saya menggunakan dulu pertanyaan ini agar saya tahu, oh yang dipahami oleh audiens ini public speaking-nya adalah tadi kan macam-macam ya. Itu. Nah, dari situlah kita jadi tahu kita harus menyampaikannya seperti apa. Baik, kita simpan dulu ya pertanyaan pertama. Siap ya dengan pertanyaan berikutnya? Nah, sekarang apa yang Anda butuhkan tentang public speaking ini di hari ini, pada Zoom ini? Apa yang Anda butuhkan? Misalnya, saya sih kalau Ilmu, penguasaan, Ustazah. ya ilmu. Misalnya kalau materi sih saya sudah jago, tapi kadang-kadang saya kalau ada guru saya atau orang yang lebih tahu dari saya suka menjadi grogi misalnya. Jadi yang saya Membentuk butuhkan percaya apa? diri. Oke, membentuk percaya diri. Terus ada lagi apa? Berbicara sesuai dengan tema, Ustazah. Berbicara sesuai dengan tema, baik. Atau momen, Ustazah. Ya, sesuai momen, baik. Terus? Memahami audiens, siapa yang kita sampaikan itu yang tadi Ustazah bilang. Memahami audiens. Terus? Teknik bicara. Teknik bicara. Raut wajah yang ceria. Oh iya. Teknik Raut yang wajah. menarik bagaimana? Oh iya, yang menarik. Psikologi dakwahnya Ustazah, psikologi masanya. Psikologi dakwah. Dengan kata-kata yang
Sudah. Menghipnotis. Menghipnotis, Pilihan baik. kata-kata yang menyegarkan. Tidak Bahasa membosankan. tubuh, bahasa Oke, tubuh. tidak membosankan. Terus bahasa tubuh, terus Ice breaking. ice breaking, baik. Penampilan diri. Oh, penampilan. Oke. Terus? Iya, resi segala macam. Kalau dijawab bisa, kalau ditanya bisa menjawab. Oke. Question and answer itu ada ya. Ini materinya. Baik, cukup dulu segini ya. Nah, dari sini saya jadi tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para ibu nyai semuanya. Saya tidak akan melebar kemana-mana yang tidak dibutuhkan oleh ibu nyai semuanya, oleh audiens. Kenapa ini penting? Jadi poinnya adalah materi kita adalah materi yang harus dibutuhkan oleh audiens. Ini bagian dari bagaimana materi ini menjadi magnet buat audiens untuk memperhatikan karena yang mereka inginkan gitu. Nah, ada beberapa poin di sini, ada yang ice breaking, ada yang ingin memahami audiens, ada dengan raut muka gitu ya. Kemudian tadi ada juga yang kalau ditanya bisa jawab gitu ya. Kadang-kadang yang membuat kita nggak mau maju itu karena takut ditanya terus nggak bisa jawab. Apakah semua pertanyaan itu harus dijawab? Pertanyaan itu bisa kita handle. Gimana kondisinya kalau kita nggak bisa jawab gitu kan ya? Ya nanti berikutnya. Selanjutnya bagaimana kondisi kemampuan public speaking saat ini? Ya, gimana ya jawabnya ya? Nah, dari 1 sampai 10, kalau yang kita anggap ideal adalah 10, misalnya kita berada di mana? Di angka 1 sampai 10 ini. Dari apa yang ideal yang kita inginkan. Kalau saya berbicara di depan umum ini saya ingin ingin menarik, ingin kelihatan raut mukanya yang ceria gitu ya. Kata-katanya juga sangat menarik gitu, membuat tidak bosan dan lain-lain. Nah, saat ini dari keinginan itu kita berada di mana kemampuan kita? Dari angka 1 sampai 10. Anggaplah yang 10 itu yang paling ideal buat kita. Alhamdulillah, kayaknya 8 sih Ustazah. Oke, 8. Wah, Siapa lagi? Di berapa? salah 8. 8. Oke, baik. Jangan gimana-gimana ya. 8, 8. Oke, ada lagi siapa lagi? Ada yang jawab 6 Ustazah. 6. Iya, oke. Ada yang 1? Ada yang minus 1? Mungkin 7. 7. Baik. Ya, Ibu Nyai semuanya kita simpan bahwa apa yang kita inginkan itu adalah di angka 10 idealnya dan saat ini kita berada di mana. Jangan takut, jangan minder, kita berada di mana, begitu ya. Justru kalau kita mengetahui kondisi kemampuan kita saat ini, itulah pintu besar yang terbuka untuk meningkatkan potensi diri kita. Kita tidak akan bisa melejitkan potensi diri kita kalau kita tidak tahu kondisi kita. Mananya yang harus kita tingkatkan? Dari sekian banyak aspek-aspek komunikasi, misalnya kemampuan komunikasi dakwah nanti, komunikasi politik nanti, komunikasi massa, komunikasi yang lainnya, termasuk bagaimana dakwah secara digital itu. Itu bagaimana komunikasi di media sosial gitu ya. Seperti kemarin saya dengarkan juga dari Bu Nyai Umah gitu ya tentang hal itu. Nah, kita simpan kita ini kondisi kemampuan public speaking-nya berada di mana. Ibu Nyai semuanya, kita ini memiliki potensi berbicara semuanya. Kalau kita sudah bisa berbicara ngobrol dengan teman selama 1 jam, 2 jam, itu udah jelas pasti sudah bisa ceramah. Apa bedanya ketika kita ngobrol berjam-jam dengan kita berbicara di depan umum? Ada bedanya enggak? Ada Ustazah. ada Ustazah. Ada. Bedanya apa?
Bedanya itu kalau Kalau hanya sendiri Hormat. curhat, Iya. Ya, kalau di depan umum curhat tidak boleh berlebihan karena akan ditebak nanti. ya. Sama Baik, harus kita materi. ya. Terutama harus Kalau di depan umum memerlukan kekuatan hati, fisik dan ilmu. Tapi kalau sama Baik. teman mah Oh, embel. baik. Baik. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, sekarang apa yang Anda inginkan dari sesi hari ini tentang public speaking ini? Dari 30 menit ya. Sampai apa yang dibicarakan, Ustazah, apa yang diinginkan itu bagaimana diterima oleh audiens. Oke, ya. Dalam 30 menit ya. Terus ada lagi? Mampu mengendalikan diri. Oke, mengendalikan diri dari apa nih? Banyak hal, Ustazah. Ada pembicaraan yang seringkali diulang-ulang, padahal udah Oke. mau ditutup, karena Oke. kembali Oke, deui, gitu kan. baik. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi? Biar audien terpesona. Ah, Ya, iya. Tidak Baik. bosan. kalau Tidak diingat bosan. aja. Gimana? Mohon izin, ini ada dari Ustazah Rina HMT Karawang yang kami butuhkan itu menghilangkan gugup dan sesuai audiens dengan baik. Lalu kalau Gugup. dari HMT Kabupaten Sukabumi, yang pertama itu bagaimana berbicara yang disukai, yang kedua cara berbicara yang tidak membosankan katanya. Oke. Dari saya bisa menyampaikan pesan dan kesan walaupun dengan materi yang sederhana tapi selalu diingat dan gampang untuk dilaksanakan. Iya, baik. Ya, Miss retorika, Ustazah, itu lebih Oke. penting. Ya. Wah, tantangannya besar sekali ini. Nah, apa potensi yang Anda miliki? Tadi kan kita punya hambatan. Kita punya keinginan idealnya seperti apa. Mari kita sama-sama mengenali diri. Ah, ternyata saya bisa sih kalau bicara itu cuma 5 menit aja mah. Nah, kan kayak gitu. Ternyata saya bisa artikulasi yang jelas. Itu. Apa potensi yang Anda miliki saat ini? Yang menurut Bu Nyai ini saya sih udah hebat sih dalam materi. Tuh. Saya sih, ya. Hypnoteaching. Oh, saya sih udah jago menghipnosis gitu kan ya. Terus kayaknya kalau lagi sibuk ngomong langsung udah diem semua, ngelihatin semua gitu. Oke. Nah, itu harus kita kenali. Potensi kita harus kita kenali gitu ya. Ada lagi yang lain? Percaya diri ya, Ustazah. Percaya diri. Oh, saya sih percaya diri. Ya, yang penting maju aja lah. Gitu kan? Ada yang kayak gitu. Terus apa lagi? Ini di room chat ada yang menyebutkan bagaimana supaya audiens aktif, bisa komunikatif, performance menarik. Ya, performance menarik biar aktif. Baik. Ya, cukup. Atau mungkin jadi perhatian khusus, Ustazah. Ya, jadi perhatian khusus maksudnya. Ciri khas. Oh, ciri khas. Jadi orang itu mudah mengenali begitu ya. Ya. Ya, baik. Ya, sementara cukup dulu ya. Jadi materinya kan waktunya sebentar. Jadi biar tercapai semuanya. Nah, di sini tandai saja ya, tandai saja. Identifikasi potensi kita ini, kemampuan berbicara yang saya butuhkan adalah ditandai saja masing-masing ya, tidak usah diungkapkan, nggak apa-apa. Ada teknik memimpin rapat, komunikasi efektif, pidato atau ceramah gitu ya. Kalau misalnya hari ini kita akan fokus ke ceramah, ke dakwah, nah itu nanti kita bisa bahas dalam hal itu. Kemudian pada saat berbicara saya mengalami, oh kayaknya nih di sini nggak ada ya semuanya ya. Misalnya artikulasi kurang jelas, keringat dingin, tergesa-gesa, lupa materi, itu ditandai gitu ya. Terus hal yang ingin saya tingkatkan. Nah, tadi kan ada yang percaya diri, ada yang ingin menarik perhatian audiens ya. Nah, di buku saya ini ada 5 bab gitu ya. 1, pentingnya menguasai kemampuan public speaking. Penting nggak? Penting banget, Bu Ustazah. Penting ya, apalagi di HMT ya, gitu ya. Kalau di HMT bisa dapat, kalau kemampuan public speaking-nya bagus, kemudian disukai orang, bisa jadi apa? Amalnya bisa lebih banyak ya.
Amin. Bisa mengalir. Dakwahnya bisa lebih sering. Kemudian ada keberkahannya gak? Ada. Ada. Kalau semakin bagus, semakin diperlukan orang, keberkahannya akan lebih besar. Jadi kita sepakat ya bahwa kemampuan public speaking ini penting. Sehingga sesi yang singkat ini juga penting gitu ya. Kemudian public speaking seni melejitkan potensi diri dalam berbicara di depan umum yang akan kita bahas ini. Kemudian teknik-tekniknya, cara mengatasi hambatan, tadi kan sudah ada yang mengungkapkan hambatan-hambatannya gitu ya. Lalu dilengkapi dengan lembar coaching public speaking. Insya Allah dalam waktu singkat ini ibunya semua bisa dapatkan itu semua. Berbicara potensi, berbicara. Nah, potensi berbicara, pria dan wanita ini ada penelitian bahwa kita kaum perempuan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berbicara. Karena aktivitas berbicara kita ini berdasarkan penelitian dari Elizabeth Hanson ini bahwa perempuan ini akan sangat mampu berbicara gitu ya. Nih ada yang item-item ini yang lebih besar daripada yang laki-laki. Ini adalah lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak wanita. Nah, jadi ini semakin banyak, semakin aktif kita berbicara. Artinya, kita sebagai perempuan potensi berbicaranya lebih tinggi daripada laki-laki. Ya kan? Nah, ini adalah proses, saya akan sampaikan sepintas, proses public speaking dan proses komunikasi. Di dalam proses komunikasi ada komunikator dan ada komunikan. Ya. Kalau Ibu Nyai sedang ceramah, berarti posisi Ibu Nyai dalam proses komunikasi ini sebagai apa? Komunikator. Sebagai komunikator. Kemudian jamaahnya sebagai komunikan. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan dan komunikan adalah orang yang diajak untuk berkomunikasi. Dalam proses ini ada noise tuh yang kayak geledek di sini tandanya. Noise itu adalah hambatan. Hambatan bisa terjadi atau bisa muncul dari kita sebagai komunikatornya atau dari komunikannya atau dari lingkungannya atau dari media yang kita gunakan. Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Itu yang sederhananya. Tentu pengertian komunikasi ini sangat banyak, ribuan, puluhan ribu begitu. Hanya hari ini poinnya yang akan kita ambil adalah bahwa ketika kita ceramah, kita ini sebagai komunikator dan jamaahnya adalah sebagai komunikan. Dalam proses komunikasi ada pesan yang disampaikan. Tadi keinginan kita pesannya tersampaikan dengan baik. Nah, kalau pesannya tersampaikan dengan baik, komunikannya ini akan antusias mendengarkannya. Oh itu ada timbal balik dari proses ini, gitu ya. Yang berikutnya ada medium atau media. Nah, kalau hari ini kita menggunakan media Zoom, ya, kita tidak bertemu langsung, tapi seolah-olah kita bertemu tatap muka, tapi secara online. Apakah ada perbedaan ketika kita menyampaikan pesan secara online atau secara langsung tatap muka? Nah, saya yakin dan percaya nih, Ibu Nyai semuanya jago sekali dan mahir sekali ketika berceramah gitu ya. Tapi secara tatap muka. Nah, ketika kemarin COVID kita dipaksa untuk secara online, bahkan dakwahnya dakwah digital. Artinya ada media yang harus kita pelajari begitu. Bagaimana kita melihat kamera nih? Kalau Umi ini udah di televisi Umi tuh. Ya, bagaimana seolah-olah misalnya kita ceramahnya di hadapan orang banyak padahal hanya dengan kamera saja. Seperti saat ini saya hanya dengan laptop saja begitu. Itu bagaimana? Tapi seolah-olah kita sudah bisa bersentuhan langsung begitu. Itu adalah hal yang harus kita pahami bersama. Artinya di depan kita itu adalah audiens, ya. Kemudian kita menggunakan media-media apa? Maksimalkan media. Kalau kita ceramah secara langsung, kita menggunakan alat bantu mikrofon. Suka pakai mikrofon?
Nah, kalau secara langsung nih, kalau pakai mikrofon, di mana posisinya? Kadang-kadang kita suka lupa nih, kalau secara langsung bisa kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini nih mic-nya. Tapi ketika kita keasikan ceramahnya sampai gini goyang-goyang mic-nya. Nah, ini akan mengurangi kejelasan suara kita. Akhirnya pesan kita tidak diterima dengan baik. Itu salah satu contoh menggunakan media. Begitupun dengan media-media digital, ada layar dan lain-lainnya. Nah, ketika kita menyampaikan pesan kepada komunikan ini melakukan feedback. Feedbacknya bisa dalam bentuk apapun. Ada yang menjawab secara lisan, ada yang meresponnya dengan cemberut, atau ada yang dengan mengantuk, atau ada yang dengan malah ngobrol dengan orang lain. Itu feedbacknya. Dan itu semuanya pesan yang akan kita terima juga. Nah, kalau di dalam public speaking, ini secara sederhananya, proses komunikasi ini, kita sebagai komunikatornya ini adalah posisinya sebagai public speaker. Dan komunikannya adalah sebagai audiens ya, atau jamaah. Da'iyah dan jamaah. Menggunakan media. Nah, media ini yang kita gunakan. Nah, kalau dalam teori komunikasi ada namanya teori media richness, kekayaan media. Bahwa ketika kita menyampaikan pesan ini, seberapa kaya media yang digunakan. Semakin media ini semakin kaya gitu ya, maka dianggap akan semakin efektif pesan kita. Nah, sering sekali kan kita mendengar komunikasi efektif. Bagaimana dakwahnya harus efektif begitu. Ya, mungkin itu di sesi yang lain bisa kita bahas. Nah, saya akan menggali bagaimana kita menggunakan media ini. Saat ini kita bisa saling menatap? Bisa, tapi melalui layar. Apakah Ibu Nyai semuanya mendengar suara saya? Mendengar kan ya gitu. Apakah Ibu Nyai Mendengar. melihat senyum saya? Melihat. Melihat. Cantik dan ceria. Apakah Bu Nyai juga melihat ekspresi saya? Melihat. Melihat. Cantik banget. Cantik. Apa yang tidak tercapai dalam kekayaan komunikasi melalui Zoom ini? Adalah saling menyentuh. Saling menyentuh. Tidak bisa sun. Tidak bisa sun. Nah, makanya tidak ada yang bisa mengalahkan pertemuan tatap muka. Karena kita bisa menggunakan sentuhan komunikasinya. Kan kalau saya disuapin sama Umi Imas itu rasanya luar biasa. Kan kalau hari ini kan nggak bisa suap-suapan ya Umi. Iya betul. Umi berada di mana? Saya sekarang lagi berada di Jakarta. Gitu. Tapi, nah jadi catatannya kita harus mengenali media apa yang kita gunakan. Kalau media yang kita gunakan adalah medianya digital seperti ini, nah apa yang harus kita perhatikan? Nah ini pelajaran baik dari Umi nih. Jadi kalau kita kemana-mana harus tetap tune in, harus tetap dandan, karena itu adalah bagian dari bagaimana kita ini membangun satu bisa jadi percaya diri untuk diri kita dan untuk orang lain juga jadi senang melihatnya. Nah, itu makanya tadi ada yang performance atau penampilan ya. Ya. Posisi kita di sini sebagai public speaker, jamaah sebagai audiens dan ada media yang kita gunakan. Nantinya jadi media dakwah kita. Gitu ya. Bagaimana pesan ini digunakan melalui media apa? Nah, kalau hari ini saya menggunakan media-media gambar. Ada gambarnya dari slide saya ini? Ada. Kemudian kenapa ini tulisannya ini pakai lingkaran seperti ini? Biar apa? Biar menarik. Berbeda dengan kalau slide-nya ini isinya bullet point atau poin-poin aja gitu ya. Nah, ini juga kita bisa gali bagaimana kita menyampaikan
ya, menyampaikan, mengekspresikan pesan kita melalui berbagai media. Ada media lisan, berarti kata-kata saya kedengeran? Kedengeran. Kemudian di sini saya menggunakan alat bantunya tulisan. Ada tulisannya? Ada. Ada gambarnya? Ada warnanya. Ada. Gitu. Ada. Itu maksudnya agar kita lebih kaya menyampaikan pesannya. Gitu. Agar tidak monoton. Nah, hambatan public speaking nih. Ada, ini cek aja. Saya yakin kalau di ruang Zoom ini tidak ada yang mengalami hambatan public speaking ini. Nih, ada tidak percaya diri, tegang, cemas, artikulasi kurang jelas. Nah, ini tidak ada semua ya. Tidak ada ide, suka tiba-tiba, ini saya bicara ceramah apa lagi ya? Suka gitu nggak? Enggak ya? Enggak ya? Udah Enggak. keren. Udah Malah keren Umi ini. kepanjangan. Suka begitu. Oke. Ada yang kekurangan materi, ada yang kelebihan materi. Nah, nanti ada cara mengelola materi, gitu ya. Mengelola materi. Nah, ini tujuan utama kita adalah, ya, kenapa sih harus ada pelatihan public speaking? Kenapa sih saya juga harus belajar dari orang yang lebih memiliki pengalaman tentang public speaking, punya ilmunya, begitu ya. Karena kalau bagi saya, belajar dari pengalaman orang lain itu adalah modal besar kita. Jadi kita harus belajar dari pengalaman orang lain. Beruntung sekali gitu ya kalau HMT hari ini Jawa Barat dipimpin oleh Umi Imas. Itu daiyah yang luar biasa begitu ya. Itu kita harus ya kalau ilmu Umi lagi bicara, oh ya, oh gitu caranya kayak gitu. Itu harus dicatat gitu ya. Itu luar biasa. Jadi belajar dari pengalaman orang lain itu menjadi hal penting buat kita. Nah, tujuan utama kita mempelajari semua itu untuk apa sih gitu? Communication skill, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini sampai kita belajar, latihan vokal, belajar tentang materi dan lain-lain gitu ya. Adalah agar Anda bisa dipahami. Agar bisa dipahami kenapa ada humornya, ya, kenapa ada ice breaking gitu ya. Kenapa kita harus menarik? Kita bersusah payah untuk menarik perhatian audiens. Atau dalam istilah public speakingnya adalah grabbing audience gitu ya. Nah, ini ada tadi saya sudah sampaikan bahwa kemampuan komunikasi ini ada yang disampaikan secara lisan atau oral communication, ada yang disampaikan secara written communication atau tertulis. Tadi ada tulisan, lisannya pun kedengaran gitu ya. Dan ada nonverbal. Nonverbal itu bisa jadi ada bahasa tubuh. Apa yang Anda lihat? Nah, ini ada 3 communication namanya. 3V dalam komunikasi, yaitu verbal, voice, dan visual. Nah, kita bisa mengidentifikasi, mengenali kemampuan komunikasi kita. Dari mananya? Dari verbalnya, dari voice-nya, dari visualnya. Itu potensi kita ini yang kita miliki itu apa saja gitu ya. Kemudian kalau kita mengalami hambatan, dalam 3 ini hambatan apa saja gitu. Verbal itu adalah what we say, apa yang kita katakan. Ini keluar kata-kata ini. The words, kata-katanya. Idea atau ide gagasannya. Material atau materinya. Kalau kita punya potensi dalam materi ini, ibunya semua, itu ilmunya banyak sekali. Sampai bingung mau bicara sampai mana nih, sampai bab berapa nih, kitabnya kitab mana nih yang kita ambil gitu. Nah, ini potensi kita berarti dalam materi ini sudah banyak ilmunya begitu. Tapi bagaimana mengembangkan, melejitkan potensi ini? Yaitu dengan mengelolanya sesuai dengan apanya? Tadi sesuai dengan kebutuhan audiens. Yang kedua sesuai temanya. Yang ketiga sesuai dengan waktunya begitu ya. Nah, itu tinggal mengelolanya. Kemudian voice. Voice ini vokal. Kalau kiroah ya yang qoriah gitu ya. Dalam ilmu kiroah itu vokal ini dipelajari. Dan dalam public speaking juga harus dipelajari begitu. Karena suara ini tidak serta-merta kedengarannya enak
kalau kita tidak latih juga suaranya. Gitu. Ada yang tidak percaya diri karena suara? Ada banyak. Oh, suara saya cempreng. Padahal orang itu nggak memperhatikan itu misalnya. Kalau pembawaannya dengan percaya diri, gitu ya, materinya juga mumpuni, gitu. Kemudian satu lagi nih, yang kadang terabaikan, yaitu visual. Visual kita itu apa? Body language kita. Ini bagian dari yang komunikasi nonverbalnya. Bahasa tubuh kita. Kemudian eye contact. Mata kita, meskipun sini nggak melihat, kalau saya menyampaikannya seperti ini, sampai tidak eye contact-nya? Tidak. Tidak. Jadi itu pun harus diperhatikan eye contact. Kenapa eye contact penting? Ketika kita berbicara dengan orang, nih, apalagi nih, Umi, mohon maaf nih, mohon izin. Tadi berbicara kekayaan media, kalau kita saat ini Zoom bagian jadi pembicara, terus melihat wajah-wajah yang antusias melalui layar ini, kalau kita jadi pembicara, rasanya kita gimana? Senang banget. Senang. Iya. Nah, seberapa pengaruh nih feedback dari audien kepada kita? Kayaknya jadi semangat ya kalau misalnya yang mendengarkannya juga semangat. Begitu. Iya, betul. Bagaimana kalau sebaliknya? Mana nih yang lagi mengikuti kita tuh mana nih gitu. Salah satunya adalah kita sama-sama berhadapan gitu. Eye contact, ekspresi. Nah, ekspresi tentu sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kalau kita sedang memberikan kabar gembira, ekspresinya cemberut. Enggak. Enggak kan. Nah, di dalam ekspresi ini banyak sekali orang luput. Misalnya, sebelum salam, kita udah, kalau bahasa Sunda itu cemberut duluan, banget duluan. Nih, ustadzahnya yang bawa duluan begini. Orang akan Bawa masalah dari rumah. Wah itu kayaknya nggak seru nih misalnya gitu kan. Nah itu perhatikan juga gitu. Berbeda dengan ketika kita mau membawakannya, kita dalam posisi ya harus berwibawa misalnya. Nah itu disesuaikan. Baik. Ini ada 7% materi yang kita sampaikan. Sebaik apapun materi kita, itu hanya 7%. Ketika orang banyak takut tidak menguasai materi karena tidak menguasai materi, ini gugup karena apa gitu. Salah satunya misalnya karena tidak menguasai materi. Ini 7%. Dibantu dengan 38% vokal. Ketika materinya bagus, vokalnya nggak bagus, nggak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspresinya nggak ada. Itu langsung turun audiens perhatiannya, ya kan? Betul. Kemudian 55% apa nih yang sangat mendukung kesuksesan berbicara kita? Visual. Enak dilihat, gitu ya. Kemudian, oh ternyata penceramahnya senyum sama saya. Pengen mendengarkan gitu. Padahal materinya biasa aja. Makanya ini catatan buat kita semua dan jadi sekaligus jadi semangat buat kita semua bahwa para daiyah yang berada di dunia jagat raya, di dunia maya begitu ya, siapa yang ilmu agamanya seperti apa? Sedangkan misalnya kita memiliki potensi-potensi daiyah yang ilmunya sangat mumpuni. Tapi pembawaannya tidak disukai misalnya. Ini PR kita bersama. Jadi saya sangat respect dengan HMT dengan mengadakan hari ini gitu ya, dengan public speaking, dengan komunikasi dakwah digitalnya dan lain-lain. Ini memperkaya kemampuan kita untuk berdakwah sehingga kita bisa dakwah di pelosok, kita bisa dakwah di istana, kita bisa dakwah di dunia digital dengan sangat menarik. Ini tentu harus diimbangi, ditingkatkan dalam kapasitas diri daiyahnya. Jadi dari sini, dari Tribis Communication ini, kita punya catatan bahwa kita tidak bisa mengabaikan apa yang bisa dilihat oleh audiens dan kita pertimbangkan. Kalau mau ceramah nih yang dipikirkan materi dulu atau baju dulu? Materi dong. Ada yang materi dulu, ada yang baju dulu enggak? Baju penampilan. Ada juga.
Ada yang baju dulu ya. Ya, it's okay, tidak apa-apa. Kebanyakannya baju dulu, Baju Ustazah. dulu. Iya. Kalau menurut saya udah tepat itu. Kadang kita mikirin materi lupa baju. Wah, gitu ya. Ya, jadi kita bisa pahami dari sini kalau tadi tentang percaya diri kita kalau seperti apa? Saya Kalau akan merasa semua bagus. iya, kalau saya materinya dalam penyampaiannya lancar, oh itu saya jadi percaya diri. Saya akan percaya diri kalau misalnya, kalau audiensnya semuanya antusias gitu. Saya akan percaya diri kalau saya tidak gugup. Saya akan percaya diri kalau selama berbicara tidak keluar kata-kata nama saya Nah, itulah. lagi dan lagi begitu. Ya, itu kira-kira karena apa itu kalau ada itu? Grogi. Lupa mau Grogi. yang mau dibicarakan. Ada caranya nggak untuk bisa mengendalikan Ada. Ada, Ustazah. Gimana? Harus sering. Harus Terus ketemu sering. dimanapun. Iya. Gitu. Caranya gimana? Belajar. Nah, Ngaca dan merekam. Pas. Enggak, sekecil apapun jamaah kita sampaikan, jadi nanti enggak gitu ya. Ada caranya. Kalau yang belum bisa menghindari nya begini. Kan kalau ada alasan, oh karena tidak tahu materi. Padahal kalau kita tahu materi juga tetap seperti apa? Kalau perkenalan, nama saya tinggal di kemudian lagi, gitu kan? Harus disadari. Nah, itu caranya seperti apa? Ketika kita mau nya jangan dibunyikan, tapi tarik napas. Oh, gitu. Jadi biar nggak Masya kedengaran nya sama orang lain. Coba nanti dilatih ya di rumah ya. Siap, Kan gini, siap. kalau keluar itu kedengarannya ini penting nggak dalam pidato kita? enggak. Dengan banyak nya membuat kita naik performance-nya atau sebaliknya? Ya, grogi yang dengernya juga grogi. Terus kalau dari kredibilitas gitu ya, orang menganggap kalau yang ini profesional atau enggak? Tidak. Tapi Kadang orang pintar tapi tetap begitu, kenapa? Ya karena kan ada pelajaran dari orang lain. Jadi bukan hanya secara di kampus belajarnya. Nah, ini kan didapatnya dari pengalaman orang lain melalui training gitu kan, pengalaman orang lain. Gitu. Ya, baik, dari sini bisa dipahami bahwa kalau kita mau percaya diri berarti cari tahu apa yang menghambat percaya diri kita. Karena setiap orang bakal beda percaya dirinya ya. Kalau misalnya masalahnya dengan penampilan, kita harus konsultasi dengan orang yang ahli gitu. Kalau masalahnya dengan teknik vokal, kita harus belajar dari orang yang memahami tentang teknik vokal. Nah, seperti ini. Raut muka itu berbicara hidden language, jadi bahasa yang tersembunyi gitu. Ya, kalau misalnya tangannya di pinggang, kalau lagi ceramah itu memaknai apa? Orang memaknainya, oh kayaknya orang ini seperti apa sih? Gitu kan? Seperti dagunya ke atas gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini speak. Ini intinya bahwa kalau kita kata dasarnya adalah berbicara di depan umum, kata dasarnya adalah speak. Tadi yang ibunya sampaikan ada di sini semua. S-nya itu adalah situational and specific event, atau peristiwanya itu spesifik dan situasional sesuai dengan situasinya. Jadi ketika kita mau berbicara, kita harus tahu kita situasinya itu seperti apa. Kita lagi berbicara di mana, acara apa, kita bagian apa. Kita bagian misalnya ceramah, kita bagian moderator, atau kita bagian MC dan lain-lain. Tentukan dulu itu, sehingga dari situ kita akan pakai kaidah-kaidah yang sesuai dengan fungsinya. Misal, sebagai penceramah, kalau penceramah harus apa, itu kaidah-kaidah penceramah jadinya. Yang kita pakai, bukan kaidah-kaidah MC, bukan kaidah-kaidah moderator. Gitu. Makanya harus tentukan dulu yang spesifiknya kita sebagai apa. Kemudian performance dan postur, tadi apa yang bisa dilihat. Gitu
gitu ya. Postur, posisi duduk kita, kemudian posisi berdiri kita. Performance adalah penampilan apa yang bisa dilihat. Kemudian elaborate message. Elaborate message ini adalah mengembangkan pesan. Nah, kalau urusan ini mau pada jago-jago deh ibunya ini. Gitu ya. Yang tadinya misalnya dari pengetahuan yang pesantren 15 tahun disampaikan dalam 3 menit, ini gimana nih? Nah, itu mengelaborasi pesan. Nanti ada salah satu tekniknya itu teknik 3 point, teknik 3 poin gitu. Ini anchoring to the topic. Anchoring to the topic itu adalah fokus pada topik kita gitu ya. Meskipun kita humor dulu, kemana dulu, anchor itu adalah jangkar. Jangkar itu kalau kapal laut, jangkar itu suka ditancapkan gitu ya. Agar apa? Agar kapalnya apa? Ada jangkarnya nih. Tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Begitupun dengan pembicaraan Tidak kita. kabur. Begitupun dengan pembicaraan kita, ya kan? Jadi fokus pada topik. Meskipun kita udah humor dulu kemana, ingat jangkarnya, gitu. Ingat topiknya, gitu. Kemudian yang terakhir adalah K. K itu knowledge, pengetahuan. Pengetahuan yang sudah Ibu Nyai semua pahami, gitu ya. Nah, ini dalam menentukan materi, Ibu Nyai sudah semuanya tidak ada masalah kan? Gitu ya. Hanya mungkin di dalam struktur. Struktur ini udah jelas Bu Nyai udah semua tahu ya, ada pembukaan, ada isi dan penutup. Gitu ya. Kemudian di pembukaan ini bisa diisi dengan tujuan gitu ya. Kemudian cerita, fakta dan data ini yang bisa menarik perhatian audiens gitu. Wah, ini penceramah ini tahu data nih. Wah, ini dapat dipercaya nih gitu ya. Kemudian ini isi materi adalah isi materi kita, dan yang terakhir adalah ini dalam materi ada manfaat teknik 3 poin. Jadi kalau kita membuat materi itu usahakan 3 poin ini adalah teknik yang digunakan oleh para pembicara dunia, karena dengan merangkum materi kita dalam 3 hal itu mudah disampaikan, cepat dikuasai oleh kita gitu ya, cepat dikuasai oleh kita, kemudian mudah disampaikan dan efektif dipahami. Karena audiens itu tidak bisa terlalu banyak mengetahui tentang apa yang kita sampaikan, itu mencerna dan mengingatnya kembali gitu ya. Nah, selanjutnya penutup, rangkuman, kutipan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Apalagi kalau dakwah itu kan ajakan ya, mengajak untuk melakukan apa yang kita sampaikan agar audiens ini mau melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, dari materi ini kita memahami 3 V. Apa saja itu 3 V's communication itu? Yang pertama, V-nya apa? Ayo. Yang tadi 3 V's communication ada 3 V. V pertama Verbal, apa? voice, visual. Oke, good. Verbal, voice, dan Visual. Minimal dari pembicaraan kita hari ini, ya, minimal dari pembicaraan hari ini, Ibu Nyai semuanya menangkap 3 hal itu. Ada 3 V, yaitu verbal, voice, dan visual. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh HMT yang keren, luar biasa Ibu Nyai. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik dan dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan tunggu sempurna untuk memulai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.